Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang lagi berada di tempat wawancara kita hari ini, guys. Kita sekarang lagi ada di Omah Wetan. Ya, Omah Wetan itu berada di daerah Arjasa. Jadi itu ini tuh termasuk komunitas dari yang bernama Bapak Rosid. Nah, beliau itu kita bisa langsung ke beliaunya, guys. Di sini tuh banyak sekali, ada gamelan, terus juga ada apa ini namanya, entah, nggak tahu juga. Nah itu tuh termasuk omah wetan, guys. Itu tuh zoom itu mbak, kisana mbak. Nah itu tuh, nah itu termasuk komunitas omah wetan. Nah di sini kita bersama tim kita, yaitu dari kelompok 3 diantaranya, yaitu Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatul Mauna. Sudah. Dan saya Iza Saidatus Solihah. Kami sudah berada di komunitas yang bernama Omah Wetan yang berada di Arjasa. Di sini kami dengan pemilik naskah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Rashid, biasa dipanggil Caksil. Saya bukan pemilik ya, bukan pemilik sanggar ini. Kebetulan ruang kolektif komunitas Omah Wetan. Komunitas kami ini bergerak dan budaya, salah satunya uri-uri ini babak. Kami jadi bukan hanya mengkaji, bukan hanya ngaji babak, tapi juga mencoba bikin babak. Yang sementara ini yang kami masih proses untuk bikin babak. Yang sudah jadi babak biting, terus ada babak sumber jeruk dan sebagainya. Jadi ini merupakan koleksi sanggar kami, masih ada. Jadi di sini selain di sini juga banyak koleksi seperti alat musik tradisional. Jadi di sini kami meneliti salah satu naskah. Ini temanya mengenai apa ya, Pak? Ini naskah bernuansa Islam. Di sini banyak kan, yang nggak begitu banyak ya. Ada naskah babat Jawa, ada juga naskah ya, bernuansa Islami. Kalau yang ini, naskah ini saya dapat dari salah satu keturunan Kironggo, Bupati Bondowoso pertama. Ini ada 2 kitab yang dijilid menjadi satu. Yang pertama ini, yang awal ini kita amma ba'du fahadihi syarhun latifun fi kitabin nahwi. Ini kitab tentang ilmu nahwu. Nahwu itu gramatika Arab. Yang pertama ini ilmu nahwu, itu bukan ilmu kesaktian. Sebab orang kalau lihat seakan-akan image orang itu kalau lihat kertas lawak gini, cocok ini ilmu angin darmo. Jadi ini catatan ulama ya, Islam. Terus kitab yang kedua ini Khobarul Mi'raj.
Ini tentang Mi'rajnya Gusti Kanjeng Nabi. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj. Nah, kitab ini berbahasa Arab dan maknaannya Jawa. Jadi, alhamdulillah utawi segala puji lillahi kagungane Allah. Dan itu cara bacanya. Rabbil alamina yang mengerangi kabeh alam. Itu isinya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, ini kan dari Bapak dari Sinten Karinggo. Ini saya dapatkan dari salah seorang keturunan Kironggo yang ada di desa sini. Ini untuk hadiah atau dibuat memang dikasihkan ke Hadiah karena saya merawat pusakanya, pusaka peninggalan Kironggo itu yang ada pada beliau. Itu tiap bulan Syuro atau bulan Muharram itu kan biasa ya, kalau tradisi Jawa itu dijamas, ditusi. Nah itu saya ngetusi di kasih hadiah ini. Berarti beliau itu menulis sendiri. Oh kalau itu di sini ada keterangan di belakang. Berbahasa Madura. Salam takdim kaula Potra Sepo Bagus Khotim. Ini campuran ingkang yang tadi bahasa Madura. Jadi salam takdim saya, putra sepuh, putra tua dari namanya Bagus Khotim. Kalau ada bagus ini berarti kaden ya. Ingkang wonten ing Kemarangan. Jadi ini Bagus Khotim ini ada di Kemarangan. Tanya di mana? Ini bisa jadi Kemarangan atau Marengan. Kalau Marengan itu di Sumenep. Ya. Jadi ini yang disebutkan yang punya kitab ya. Cuma ini seorang yang bernama Bagus Khotim itu menghadiahkan kitab ini kepada saudaranya di Bondowoso. Ada keterangannya. Untuk perkiraan umur kitab ini perkiraan berapa tahun? Kalau menurut saya ini zaman Kironggo. Kironggo itu membuka hutan Bondowoso, hutan yang sekarang jadi kota itu tahun 1819. Kironggo itu wafat 1854. Ya mungkin ini tahun 1800-an atau bisa jadi sebelumnya. Kita kan nggak tahu yang nulis ini siapa, tapi yang punya ini Kironggo. Kalau dilihat dari kertasnya ini kan ada perbedaan. Ini yang lebih bawah sing duluan. Aslinya duluan kan ini. Kalau kertas itu kan serapan dari Kirtosun bahasa Arab. Kirtosun. Deluan ya ini orang dulu nyebutnya deluan. Ini kulit kayu kalau ini beda yang sudah Eropa. Iya tapi yang asli deluan yang kayak ini yang kulit kayu. Katanya kulit kayu yang katanya. Ini berarti diluang tapi lebih banyak ini ya. Iya, ini kan sudah kertas agak terok. Saya kurang paham juga, cuma
kalau menurut teman-teman yang paham tentang manuskrip, bahan-bahan manuskrip, biasanya kulit kayu. Kan mbak saya sering bilang itu duluan itu, mbak saya dulu bilangnya kulit kayu. Kalau orang Madura bilangnya kertas kayak gini, kertas kapas. Jadi bayangannya, mungkin bayangannya orang Madura karena kayak kapas. Mungkin lebih dijelaskan lebih rinci lagi ya Pak, Ya. mengenai Isinya. isinya. Yang pertama tadi tentang nahwu, gramatika Arab ya. Dan 2 kitab dijilid menjadi 1. Jadi ini seperti yang kita gramatika, misalnya ini seperti syahadat, awal ketemu terus mulu, jadi 2 kalimat, ini dijelaskan isimnya, fikirnya. Gramatika itu dah, kata benda, kata kerja gitu-gitu. Nah, terus semakin ke sini wal i'rabu utawi i'rab al musanna dari tasniyah di alif lawan alif. Istilah-istilah ada semua ini, istilah-istilah nahwu. Intinya ini kitab nahwu, kitab gramatika. Kalau di pondok itu ada jurumiyah, alfiyah, yang gitu-gitu. Cuman ini mungkin nggak ada nggak ada cetaknya mungkin. Saya yakin ini karya ulama Nusantara. Banyak karya-karya ulama Nusantara belum dicetak. Nah, ini ada tahunnya ya di belakang. Tamat. Ya, kita bilang tamat. Al-Musamma bisan mil matolib. Bisan mil matolib. Nah ini wallahu a'lam. Kitab ini selesai ditulis ya fi yaumis sabti, di hari Sabtu di bulan 13 tanggal 13 siang hari tanggal 13. Tapi tidak ada tahunnya. Tidak disebutkan tahun. Nama kitabnya Sanad. Ya, Untuk bahasa dan gaya penulisannya itu apa menggunakan Pegon atau Latin gitu? yang apa? Ini. Iya. Ini pegon, ini yang kecil-kecil ini pegon. Bahasa Jawa. Jawa. Ini biasa kalau di pondok itu sorogan, alhamdulillah, utawi sekian puji gitu, mana perkata. Terus yang ini kita Mi'raj, berisi hadis-hadis tentang Mi'raj. Biasanya di belakang aja. Ini kayaknya sih belum selesai. Bagian di itu mungkin ada pesan atau pesan yang disampaikan oleh penulis. Oh, nggak ada kalau bisa. Kalau dari penulisnya. Lebih ke hadis-hadis Nabi. Ya, ini misalnya
Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ngendika Anas, sa'altu takon ingsun Rasulullah an Lailatul Mi'raj saking tahun dine Mi'raj. Terus ketika itu an qaulihi ta'ala saking dawuhe Gusti Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ngendika sapa kanjeng Nabi nama ada kalailatin karane suci di sari Rajab ing bulan Rajab. Jadi itu hadis-hadis. Kalau pesan dari penulisnya nggak ada, cuma ini ada cuma pesan dari yang menghadiahkan kitab ini. Maksudnya orang dulu itu kalau memberi sesuatu itu pasti ada tulisannya rata-rata. Misalnya memberi hadiah benda terus anak surate buat adinda kan gitu kalau dulu. Ini juga gitu, sangat ciri-ciri klasik kan seperti itu. Ini keterangan tempat. Jadi masih relevan ya Pak, untuk masa sekarang ini kan isinya mengenai makna dari hadis lebih ke Islam. Terutama kitab kedua itu tentang Mi'raj. Sekarang ini jarang sekali itu disentuh. Misalkan kalau kita lihat acara pengajian Isra Mi'raj, itu yang diceritakan bukan Isra Mi'raj, gak seperti kiai-kiai zaman dulu ya. Kalau udah pengajian bertemakan Isra Mi'raj, itu menceritakan perjalanan Gusti Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj dan hikmah-hikmahnya sampai-sampai. Nah, karya-karya sastra Islam di Nusantara ini ada memang yang khusus seperti ini kitab Mi'raj ya. Terus yang berbahasa Jawa itu yang dalam bentuk tembang itu catur Mi'raj. Saya punya catur Mi'raj. Yang namanya catur Mi'raj itu menceritakan tentang Mi'rajnya Nabi dalam bentuk bahasa Jawa. Makanya orang-orang dulu banyak hafal perjalanan Kanjeng Nabi dari sini ke sini. Nah sekarang cuma tulisannya temanya Isra Mi'raj, ceritanya bukan disampaikan beda juga, bukan Isra Mi'raj. Ya mungkin itu yang pentingnya kita punya kitab ini. Mungkin apa pernah ini dibacakan di masyarakat atau di pondok-pondok gitu? Belum pernah. Kalau yang satunya ini catur Mi'raj, ini di tengah dibacakan dan saya sering ditanggap wong mencobatan, bukan merokat, mencobat. Kalau merokat itu kan ritual membersihkan Allah. Mencobatan itu membaca kitab hikayat itu tergantung berapa jam. Kalau sampai selesainya itu bisa semalam itu. Di mencobat itu membaca kisah terus diterjemahkan. Pembacanya itu disebut penembang, terus penerjemah itu paneges. Misalnya yang nembang, ingsun mimiti amuci, terus penegesnya langsung nyaut, ingsun saya memulai memuji kepada Tuhan.
Sauti. Seperti itu membaca kisah. Kalau bulan Rajab dulu sering ditanggap membaca Catur Mi'raj yang diceritakan tentang Isra Mi'raj. Kalau bulan Maulid ada namanya Catur Nubuwan, menceritakan tentang pra kelahiran Kanjeng Nabi sampai lahir. Tanda-tandanya apa? Jadi itu ditembangkan pada kitabnya. Sekarang nggak ada yang nanggap sudah. Nggak payah. Oh iya, lupa mengenai komunitas Omah Wetan ini beranggotakan berapa orang? Nggak banyak sih, sekitar 20-an. Kalau tapi itu nggak aktif semua. Yang aktif berkegiatan itu ya sekitar 10-an orang. Karena kita terbentur dengan ekonomi desa, nggak bisa full. Daerahnya juga daerah sini atau daerah lain, desa-desa lain? Oh, di luar Biting juga. Karena kami sifatnya tidak ada sekat daerah. Jadi siapapun yang ingin bergabung di Omah Wetan, sing duwe niate padha, nguri-nguri adat ketimuran, kene Omah Wetan, rumah timur. Maksudnya itu kami punya prinsip dari timur kembali ke timur, adat ketimuran, gaya timur. Bahkan ada teman dari Bondowoso ikut gabung. Banyak programnya yang mau Dari luar timur juga ya? Iya, dari Bondowoso ada 2 orang. Sudah, makasih ya Pak. Ya, Oke teman-teman, di sini kita sedang meneliti tentang sebuah kitab. Nah, dalam kitab ini itu terdiri dari dua kitab dan 2 pembahasan yang dijilid menjadi 1. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, utawi sekabehane puji Rabbil alamina. Kedua pangeran kang pangerani wong alam kabeh. Wassalatu lan sholawat wassalamu lan salam ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi sholawat dan salam kedua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ini tentang pembukaan saja atau mukaddimah tentang kitab yang membahas gramatikal bahasa Arab. Jadi kita diukur. Jadi kita akan mengukur ya. Ini tuh dari sini kan dari tulisannya itu dari sini 1 cm. Sudah, jadi ukurannya itu sampai 7,5. Hitungannya gitu deh. 7,5 dari tulisannya. Untuk tulisannya sendiri itu dari 1 sampai 10. Jadi 10 cm itu tuh ukurannya itu.